Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, petualangan ini, dalam rangka perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, dan akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Semoga melalui konten ini sedikit akan menambah wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di negeri yang kita cintai ini, bagaimana para kiai-kiai dulu, para ulama, para aulia Allah dulu dalam menyebarkan agama Islam di bumi yang kita cintai ini dengan damai dan tentram, dan bisa diterima di kalangan masyarakat semuanya, dan Islam bisa menjadi agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan sebagai bukti bahwasanya Islam benar-benar sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, memasuki kota Lamongan menuju makam keramat aulia Allah, wali Allah, Raden Ahmad Isyamuddin, atau saat ini yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Sinuwun, yang berada di desa dekat Wetan, kecamatan dekat Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, melalui gang kecil yang berhimpitan dengan jalan kereta api atau rel untuk mencapai lokasi makam keramat Mbah Sinuwun atau Syekh Ahmad Isyamuddin ini. Sahabatku, para pecinta wisata religi, tepat di pinggir rel kereta api di pojok kampung dekat Wetan sebelah barat, disinilah dimakamkan jasad wali Allah, aulia Allah, kekasih Allah, Mbah Sinuwun, atau yang memiliki nama asli Raden Ahmad Isyamuddin. Inilah komplek makam keramat Syekh Ahmad Isyamuddin Mbah Sinuwun. Sahabatku, di sebelah barat makam keramat Syekh Ahmad Isyamuddin tampak bangunan musola. Setelah itu ada cungkup bangunan makam keramat Mbak Anam Setono atau Eyang Kuning. Dan bangunan induk inilah kita memasuki ke dalam bagian bangunan cungkup makam keramat Syekh Ahmad Isyamuddin Mbah Sinuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam wali Allah, aulia Allah, Syekh Ahmad Isyamuddin bin Kanjeng Sunan Ampel,
yang berada di daerah dekat Wetan, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Beliau lebih dikenal dengan nama Mbah Sinuwun. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi berziarah keliling Nusantara ini bersama saya membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap Jentata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku para pecinta wisata religi, inilah makam keramat Syekh Ahmad Hishamuddin atau Mbah Sinuwun yang berada di desa Dekat Wetan, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Melalui lorong kecil inilah yang dinaungi oleh bangunan dengan beratap genting, kita memasuki tempat induk bangunan, di mana disitulah dibaringkan jasad wali Allah, aulia Allah, Raden Ahmad Hishamuddin atau Mbah Sinuwun. Dengan pintu kecil ini yang agak rendah, dengan kita membungkuk sebagai pertanda penghormatan kepada beliau, seorang wali Allah, seorang aulia Allah, Syekh Ahmad Hishamuddin. Memasuki cungkup bangunan makam keramat Syekh Ahmad Hishamuddin atau Mbah Sinuwun. Inilah makam keramat Syekh Ahmad Hishamuddin atau Mbah Sinuwun. Disinilah jasad beliau dikuburkan. Jasad beliau disemayamkan sebagai penghargaan atas perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini, khususnya wilayah Surabaya dan Lamongan. Sahabatku para pecinta wisata religi, kisah beliau Syekh Ahmad Hishamuddin atau Mbah Sinuwun. Beliau adalah putra dari Kanjeng Sunan Ampel dan salah satu istri selir beliau, dan dimiliki nama Raden Ahmad Hishamuddin. Setelah menginjak dewasa, Kanjeng Sunan Ampel, Raden Rahmat Rahmatullah, memerintahkan putra-putra beliau dan beberapa santri-santri beliau untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam di bumi yang kita cintai ini, terutama di wilayah barat. Di antaranya Kanjeng Sunan Bonang Raden Maktum Ibrahim, Kanjeng Sunan Derajat Raden Hasyim, dan Raden Ahmad Hishamuddin Mbah Sinuwun. Beliau semuanya diperintah dan diikuti oleh santri-santri beliau, santri-santri Kanjeng Sunan Ampel untuk mengikuti sebagai pengawal putra-putra beliau untuk menyebarkan berdakwah di bagian barat, terutama di daerah Mojokerto, Lamongan, Tuban, dan lain sebagainya. Kebetulan sekali Raden Maktum Ibrahim mendapat titah untuk menyebarkan agama Islam di daerah Tuban ke barat sampai ke daerah Rembang, Pati. Raden Hasyim dititahkan untuk menyebarkan agama Islam di daerah Paciran dan sekitarnya. Raden Ahmad Hishamuddin dititahkan untuk menyebarkan agama Islam mulai dekat Lamongan ke selatan, meliputi wilayah Sarejo, Mantub, Bangpau, dan lain sebagainya. Maka setelah disepakati, berangkatlah putra-putra Kanjeng Sunan Ampel dan santri-santri Kanjeng Sunan Ampel menuju tempat yang telah ditunjuk oleh Kanjeng Sunan Ampel sendiri. Maka berangkatlah Raden Ahmad Hishamuddin dengan dikawal oleh beberapa santri Sunan Ampel sebagai pengawal beliau dalam rangka berdakwah dan menyebarkan agama Islam, khususnya di daerah dekat Lamongan ke selatan. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku para pecinta wisata religi yang dirahmati oleh Allah, ini adalah gambar makam keramat Syekh Ahmad Hishamuddin sebelum dicungkup. Kembali ke cerita beliau, maka berangkatlah Raden Ahmad Hishamuddin dikawal atau ditemani oleh beberapa santri dari Kanjeng Sunan Ampel menuju ke arah barat, dan sampailah beliau di daerah dekat, dan bertemulah beliau dengan seorang yang sangat disepuhkan atau dituakan yang bernama Mbak Anom Sutono. Mbak Anom Sutono sendiri atau yang kuning adalah warga sekitar
yang dituakan atau dimuliakan oleh warga mereka karena dianggap sepuh dan memiliki sesuatu ilmu yang luar biasa. Maka menghadaplah Raden Ahmad Hishamuddin ke Mbak Anam Sutono atau Yang Kuning dan mengutarakan maksud serta tujuannya dan tugas beliau dari Kanjeng Sunan Ampel. Mbak Anam Sutono mendengar penuturan Raden Ahmad Hishamuddin sangat senang sekali karena ada seorang yang diutus oleh Kanjeng Sunan Ampel untuk berdakwah di daerahnya dalam rangka menyebarkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Mbak Anam Sutono menginginkan untuk sementara waktu Raden Ahmad Hishamuddin supaya tinggal di rumah kediaman beliau sambil pelan tapi pasti mencari lokasi yang tepat dalam mendirikan pondok pesantren beliau atau padepokan beliau dalam syiar agama Islam nantinya. Dan akhirnya disepakati oleh Raden Ahmad Hishamuddin, beliau sementara tinggal di kediaman Mbak Anam Sutono sambil mencari lokasi yang tepat dalam rangka mendirikan pesantren atau padepokan dalam rangka syiar agama Islam beliau. Setelah beliau tinggal di kediaman Mbak Anam Sutono, Raden Ahmad Hishamuddin hampir setiap hari berjalan kaki ke selatan untuk mencari lokasi. Dan pada suatu hari Raden Ahmad Hishamuddin berjalan terus ke arah selatan. Kalau sekarang mungkin di daerah Kecamatan Sarirejo dan sekitarnya. Sampailah beliau di suatu daerah atau perdikan atau tanah yang kosong, yang di situ ada sebuah telaga. Dan di pinggir telaga itulah Mbak Ahmad Hishamuddin karena melihat waktu sudah menunjukkan waktunya sholat maghrib, beliau mengambil wudhu dan melakukan sholat maghrib di pinggir telaga itu. Tanpa disadari oleh Raden Ahmad Hishamuddin bahwasanya di daerah ini sering diserang oleh kelompok babi yang menyerang dan merusak tanaman pangan warga desa ini. Dan kebetulan sekali desa ini dipimpin oleh seorang yang sakti yang bernama Sindu Joyo. Dan Sindu Joyo sendiri setiap sore, karena sore inilah babi-babi ini mulai muncul dan menyerang dan merusak tanaman pangan masyarakat desa ini. Setiap sore Sindu Joyo selalu berkeliling kampung, berkeliling wilayahnya supaya jangan sampai ada babi yang merusak tanaman pangan dari warganya. Sampai di pinggir telaga, Sindu Joyo melihat suatu benda berwarna putih yang bersujud mirip babi. Tanpa pikir panjang, dikiranya itu adalah babi. Maka Sindu Joyo mengambil tombak saktinya dan melemparkan ke suatu benda yang lagi sujud ini. Akhirnya menancap di perutnya. Setelah menancap, dilihat dengan seksama, ternyata bukan babi, melainkan Raden Ahmad Hishamuddin yang lagi bersujud. Sontak beliau kaget sekali dan menghampiri Raden Ahmad Hishamuddin. Dan ternyata benar, yang ditombaknya bukanlah babi, melainkan seorang manusia yang dia juga mengenal beliau, yaitu Raden Ahmad Hishamuddin, putra Sunan Ampel, yang saat ini sementara tinggal di rumah atau kediaman Anam Sutono di daerah dekat. Cepat kilat dia sadar, lalu diangkatlah tubuh Raden Ahmad Hishamuddin yang berlumuran darah, dilarikan ke daerah dekat, diserahkan kepada Anam Sutono dan menceritakan kalau ini tidak sengaja. Melihat keberanian, kejujuran dari Sindu Joyo sendiri, maka akhirnya Pak Anam Sutono memaklumi kejadian ini dan memerintahkan Sindu Joyo untuk pergi ke Surabaya menghadap Sunan Ampel dan menceritakan semuanya. Sesampainya di Surabaya, Sindu Joyo menyampaikan semuanya kepada Sunan Ampel dengan rasa legowo, rasa yang betul-betul luar biasa ditunjukkan sebagai seorang wali Allah. Beliau sadar dan memaklumi kejadian ini. Melihat kejadian itulah, Sindu Joyo sangat bergerak hatinya
betul-betul Islam luar biasa, dan akhirnya dia bersumpah dan menyatakan diri ingin menjadi santri dari Kanjeng Sunan Ampel sendiri. Setelah itu berangkatlah Sunan Ampel disertai rombongannya menuju ke tlatah dekat untuk melihat dan mengobati luka yang dialami oleh Raden Ahmad Hishamuddin dari tombak Sindujoyo itu. Tapi takdir berkata lain, walaupun Mbak Anom Sutono telah berusaha keras untuk menyembuhkan, mengobati luka yang dialami oleh Raden Ahmad Hishamuddin, Allah lebih cinta beliau. Beliau diambil oleh Allah kembali ke rahmatullah. Jadi Sunan Ampel sebelum sampai di daerah dekat, Raden Ahmad Hishamuddin telah meninggal dunia menghadap Sang Khalik. Melihat kejadian itulah, sesampainya Sunan Ampel di wilayah dekat, akhirnya beliau dengan legowo melepaskan kepergian salah satu putra beliau menghadap Sang Khalik dan memerintahkan santri-santri Sunan Ampel dibantu oleh warga masyarakat sekitar dengan komando dari Mbak Anom Sutono untuk memakamkan jasad beliau di wilayah dekat Etan yang saat ini menjadi makam beliau ini. Memerintahkan warga untuk membuat batu bata bersama santri-santri Sunan Ampel memakamkan jasad beliau, dan setelah itu memakari makam beliau dengan tumbukan bata-bata seperti gapura atau pagar keliling ini. Oleh karena itu, makam ini lumayan bagus dengan bata-bata kuno pada zamannya dulu. Subhanallah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, jadi yang memakamkan langsung jasad Raden Ahmad Hishamuddin adalah Mbah Kanjeng Sunan Ampel disertai oleh santri-santri beliau, diiringi oleh Mbak Anom Sutono dengan warga sekitar dekat ini, dan memerintahkan santri-santri Sunan Ampel membuat bata bersama masyarakat dan memagari pagar keliling makam ini. Makanya makam ini cukup luar biasa dengan pagar dari batu bata merah berkeliling, bersap-sap, dan luar biasa. Setelah kejadian inilah, Kanjeng Sunan Ampel memerintahkan Mbak Anom Sutono untuk menjaga dan menjadi juru kunci pertama dari makam si Ahmad Hishamuddin walaupun beliau sudah tua. Para pemirsa semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, akhirnya pada suatu saat sebelum Mbak Anom Sutono meninggal dunia, beliau berpesan kepada santri-santri beliau, termasuk juga bagian dari santri dari Kanjeng Sunan Ampel atau pengikut Raden Ahmad Hishamuddin, bahwasanya bila mana hendak ke daerah dekat Lamongan, alangkah indahnya sinuwun dulu. Sinuwun itu artinya berpamitan. Sinuwun dulu, berziarah dulu ke makam Raden Ahmad Hishamuddin supaya kejadian terbunuhnya Raden Ahmad Hishamuddin oleh tombak Sindujoyo tidak terulang lagi. Oleh karena itu, makam ini akhirnya lebih dikenal dengan sebutan makam Mbah Sinuwun atau Sinuwun, berpamitan, nuwun sewu. Sahabatku, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen.